Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kok nggak jawab? Lama kali kalian jawabnya loh, weh. Kereta tadi, sumpah lah, makanya aku mute. Udah ya. 2, 3, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat ngoblay. Ya kenapa? Ulang. Pen menunggu kok ganti aja lah pen recordnya, pen. Kau ulangin pen recordnya. Udah nggak apa-apa, dikat aja. Gak saya lihat, aku 8% bateraiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di Zoom ini, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Sani Agustin, ada Pendri Ramadan Panjaitan, Tiardi Lubis, dan Indra Rahmana. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan gerakan Muhammadiyah. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Indra Rahmana. Pada Indra, saya persilakan. Baik, terima kasih ulasannya, Agustin. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan ini umumnya terbagi dalam 2 golongan, yaitu gerakan modernis dan gerakan reformis. Yang dimaksud dengan gerakan modernis ialah gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Jadi, semua gerakan Islam tersebut dapat digolongkan sebagai gerakan modernis. Sedangkan gerakan reformis berarti di samping gerakan ini menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya, juga berusaha memurnikan Islam dan membangun kembali Islam dengan pikiran-pikiran baru, sehingga Islam dapat mengarahkan dan membimbing umat manusia dalam kehidupan mereka. Oke, slide kedua, Pen. Muhammadiyah. Sejak tahun 1905, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah banyak melakukan dakwah dan pengajian-pengajian yang berisi paham baru dalam Islam dan menitik beratkan pada segi alamiah. Baginya, Islam adalah agama amal, suatu agama yang mendorong umatnya untuk banyak melakukan kerja dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan bekal pendalaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah, dengan bekal pendalaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi, sampai pada pendirian dan tindakan yang banyak bersifat pengalaman Islam dan dalam kehidupan nyata. Dan sebagai puncaknya, berdirilah gerakan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330, yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1992, yang di dalam anggaran dasarnya yang pertama kali bertujuan menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta, serta memajukan hal agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Wita. Terima kasih kepada Indra Rahmana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ardiansyah Lubis kepada Rizky Ardiansyah Lubis. Silakan. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam besar lainnya di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat tradisi yang sudah menjadi
adat kehidupan masyarakat Islam yang ada di Indonesia, di Jawa khususnya, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Persatuan Islam atau PERSIS. Persatuan Islam atau PERSIS didirikan di Bandung pada 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, seorang ulama berasal dari Palembang. PERSIS bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tablik pidato maupun tulisan. Selain itu, menerbitkan pula majalah yang cukup menonjol pada zamannya, yaitu Pembela Islam dan majalah Al-Muslimin. Selain itu, juga PERSIS memiliki tujuan lain, yakni untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya, Ahmad Hasan, yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, PERSIS mengenalkan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Saya kembalikan kepada Wita. Terima kasih kepada Rizky Ardian Salubi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pendi Ramadan Panjaitan. Kepada Pendi, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Wita. Baiklah, Gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar, ma'ruf, nahi mungkar. Berakidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai gerakan dakwah, Islam Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Organisasi ini didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Ahmad Dahlan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Muhammadiyah memiliki struktur organisasi dalam rangka menjalankan roda dakwahnya. Adapun struktur tersebut secara vertikal terdiri atas ranting, cabang, daerah, wilayah hingga ke pusat. Susunan organisasi tersebut dibentuk berdasarkan bidang kerja dan tugas untuk membangun masyarakat. Gerakan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan baik secara vertikal maupun horizontal bisa terkonsep secara ideal. Menurutnya, tujuan dari pendidikan adalah pembentukan akhlak, sehingga lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan ulama dan cendekiawan yang bertakwa terhadap Tuhan yang berguna bagi masyarakat. Kiai Ahmad Dahlan kemudian menggabungkan sisi positif pendidikan Barat dengan pendidikan pesantren untuk diterapkan di dalam pendidikan Islam. Langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pembaharuan di dalam pendidikan Islam yang mengajar ilmu agama dan tidak memakai sistem mengajar di kelas sejauh ini. Salah satu isi ayat dalam Al-Quran yang mengimbau kepada penganut Islam untuk memperhatikan anak yatim dan fakir miskin yaitu surat Al-Maun.
Materi pelajaran tidak hanya pengetahuan agama saja, tetapi lengkap dengan materi ilmu pengetahuan umum. Ya, itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pendi yang telah menyampaikan materinya. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.